substansi daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu bukan cipta kerja, tapi cipta investasi, melayani oligarki. Normanya cenderung membela kaum kapitalis, tidak berpihak kepada buruh. Kalau investasi yang berpihak kepada negeri, kepada kepentingan rakyat, nggak ada masalah kita. Akan memasukkan modal ya, tapi akan menyerap tenaga kerja lokal, ya. Faktanya investasi Cina itu justru membawa tenaga kerja dari luar pada level-level yang paling bawah. Tukang gali, tukang batu, bahkan satpam segala macam dari Cina dengan gaji 3-4 kali lipat lebih besar. Karena itu hari ini kita harus menegaskan posisi kita bersama para buruh. Posisi kita bersama Rocky Gerung. Karena hari ini rakyat kita mulai diadu domba. Seolah-olah banyak yang komplain terhadap kritik Rocky Gerung. Seolah-olah terjadi keonaran di tengah masyarakat akibat kritikan Rocky Gerung. Padahal itu tidak ada. Atau boleh saja disebut ini tantangan. Kepada siapa? Kepada saudara Muldoko. Kepada KSP Muldoko, kalau Anda siap pasang badan bagi saudara Joko Widodo, maka saya minta Anda selaku mantan Panglima TNI untuk pasang badan untuk rakyat. Kenapa? Karena hari ini rakyat butuh kejelasan presiden kita ini ijazahnya asli atau palsu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita tidak bisa menolak bahwa adanya aksi hari ini sehingga massa begitu banyak menyemut tidak lepas dari peran seorang Rocky Gerung. Karena kita tahu saat di Bekasi yang lalu, Bung Rocky Gerung menyampaikan pandangannya yang menyemangati elemen aktivis buruh untuk hadir pada tanggal 10 Agustus 2023 ini dalam rangka menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dan bukan hanya itu, Bung Rocky Gerung juga mengajak kita untuk mengkritisi proyek IKN. Dan akhirnya Bung Rocky dilaporkan ke polisi karena ujaran bajingan tolol Jokowi itu. Karena itu yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus memberikan dukungan kepada Bung Rocky Gerung bahwa hari ini kita semuanya berada dan bersama Rocky Gerung. Setuju? Setuju. Dan kita mau tegaskan bahwa apa yang disampaikan Rocky Gerung bukanlah suara seorang Rocky Gerung. Rocky Gerung mewakili suara-suara rakyat, baik rakyat buruh, pekerja, baik rakyat petani, buruh, mahasiswa, semuanya terwakili. Kenapa demikian? Yang pertama saya ingin tegaskan bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini memang produk kapitalis, ini hanya melayani oligarki. Kita lihat, yang pertama, undang-undang ini sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan MK Nomor 9 Tahun 2020 walaupun itu diputus di 2021. Dan MK tegas menyatakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena cacat formil. Bayangkan hanya ini undang-undang satunya yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi secara formil, dan ini adalah hasil dari perjuangan aktivis buruh. Takbir. Allah. Jadi yang dilakukan pemerintah alih-alih mentaati Mahkamah Konstitusi dalam 2 tahun diperbaiki, ternyata bikin baru, tidak mengeluarkan perbaikan tadi, justru mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Sebentar. Dan Perpu tadi juga digugat oleh sejumlah pihak. Tapi alih-alih pemerintah, DPR dalam hal ini menunggu gugatan terhadap Perpu Nomor 2 Tahun 2022, ternyata DPR sepihak akhirnya mengesahkan Perpu itu dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang substansi materi muatannya tidak jauh berbeda dengan pasal-pasal sebelumnya dipersoalkan di MK. Nah, ini yang menjadi soal. Sekarang ini kita ada 3 tema besar. Selain membela kaum buruh, kita minta juga cabut Omnibus Law, juga kita bela Rocky Gerung. Karena tadi seperti kata Ustadz Aka tadi, bahwa Rocky Gerung di Bekasi jelas-jelas mengatakan jelas-jelas mengatakan kita
akan bikin gara-gara pada tanggal 10 untuk cari perkara. Tanpa cari perkara, maka tidak akan ada ruang untuk mengevaluasi kebijakan ya. Lebih baik kita bermacet di jalan ini ketimbang macet di pikiran ya. Iya. Yang saya lanjutkan. Selanjutnya, substansi undang-undang itulah yang hari ini kawan-kawan buruh persoalkan karena banyak mereduksi hak-hak dasar buruh mengenai upah, hubungan kerja, masalah hak-hak lainnya, cuti dan sebagainya. Itulah yang kemudian substansi daripada undang-undang cipta kerja itu bukan cipta kerja, tapi cipta investasi, melayani oligarki. Normanya cenderung membela kaum kapitalis, tidak berpihak kepada buruh. Kalau investasi yang berpihak kepada negeri, kepada kepentingan rakyat, nggak ada masalah kita. Akan memasukkan modal ya, tapi akan menyerap tenaga kerja lokal ya. Faktanya investasi Cina itu justru membawa tenaga kerja dari luar pada level-level yang paling bawah. Tukang gali, tukang batu, bahkan satpam segala macam dari Cina dengan gaji 3-4 kali lipat lebih besar. Udah begitu gaji mereka langsung dikirim ke Cina sehingga tidak ada perputaran ekonomi di sekitar situ, ya kan? Yang kedua, yang ketiga, investasi itu akan menghasilkan pajak, penerimaan buat negara. Tapi pemerintah Jokowi memberikan tax holiday bebas pajak sampai 30 tahun, saudara. Dapat apa pemerintah? Nggak dapat apa-apa. Sementara sumber daya alamnya kadung dikuras, sumber daya alamnya, lingkungannya rusak parah, dan mereka ketawa-ketawa membawa sumber daya alam kita ke luar negeri. Ya, jadi pertanyaan saya tanya tadi betul. Kepada siapa sebetulnya kebijakan Jokowi itu? Untuk rakyat Indonesia atau rakyat RRC? Untuk rakyat atau oligarki, begitu ya? Betul. Kita lawan? Lawan. Baik, selanjutnya karena itu hari ini kita harus menegaskan posisi kita bersama para buruh. Posisi kita bersama Rocky Gerung. Karena hari ini rakyat kita mulai diadu domba. Seolah-olah banyak yang komplain terhadap kritik Rocky Gerung. Seolah-olah terjadi keonaran di tengah masyarakat akibat kritikan Rocky Gerung. Padahal itu tidak ada. Hampir sama dengan Bang Edi Mulyadi. Ya, nggak ada, semua diatur, dibikin demo. Hari ini katanya sih mau ada 10.000, 10.000 demo tangkap Rocky Gerung. Mana yang 10.000? Kita tunggu. Mana? Ramdhani CS, ya. Ramdhani, mana 10.000-mu? Mana 10.000-mu? Saya Dan dari Kediri. ya nanti Pak, nanti dikasih bersama waktu. saya ya. Datang ke sini untuk menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu mewakili rakyat Indonesia. Mewakili seluruh kaum buruh. Mewakili seluruh elemen masyarakat, keresahan masyarakat. Indonesia saat ini dalam kondisi rusak. Maka saya setiap aksi saya datang, kenapa saya datang jauh-jauh? Karena saya merasa bahwa saya telah terdolimi, baik oleh rezim maupun oleh DPR Republik Indonesia yang telah mati moral, akhlak, dan perasaannya. Lihat semua buruh ini, semua ini adalah korban daripada anggota DPR yang saat ini bercokol di sana. Ini yang perlu saya sampaikan, bahwa apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu adalah suara kami, dan saya siap untuk bertanggung jawab. Benar-benar 100% suara saya, suara anak saya, suara istri saya, suara saudara-saudara saya. Itu yang saya rasakan. Itu yang. Oke, apalagi? Oke, selanjutnya saya ingin sampaikan himbauan, atau boleh saja disebut ini tantangan kepada siapa? Kepada saudara Muldoko, kepada KSP Muldoko. Kalau Anda siap pasang badan bagi saudara Joko Widodo, maka saya minta Anda selaku mantan Panglima TNI untuk pasang badan untuk rakyat. Kenapa? Karena hari ini rakyat butuh kejelasan presiden kita ini ijazahnya asli atau palsu. Allahu Akbar. Dan saudara Muldoko sebagai KSP bisa bertanya kepada presiden, pasang badan buat rakyat, menanyakan pada presiden, bukan sebaliknya pasang badan buat presiden untuk urusan Rocky Gerung yang presiden sendiri menyatakan itu masalah kecil. Kalau presiden tidak mempermasalahkan, maka pencemaran nama baik 310 KUHP maupun 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak bisa diproses. Tapi kalau memaksa dengan pasal umum 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, kabar bohong 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan juga pasal 160 KUHP langganan, ini mengkonfirmasi rejim ini hendak mengkriminalisasi Rocky Gerung. Berarti ada kedustaan pada rejim Jokowi yang menganggap perkara ini kecil.
Lawan. Jadi kalau Rocky Gerung ngomong bajingan tolol, oke, ini melanggar etika. Oke lah, brengsek Rocky Gerung, kita katakan begitu, nggak punya etika. Tapi tetap tidak melanggar hukum. Kalau ini melanggar etika, karena ini ujaran yang tidak pantas, maka yang bohong soal mobil MTK juga melanggar etika sekaligus melanggar hukum. Tangkap orang yang bohong soal mobil MTK. Juga orang yang katanya mau buyback Indosat, kalau itu bukan hanya melanggar norma, tukang bohong, seperti Rocky Gerung juga pengen diproses hukum. Dia juga harus diproses hukum karena bukan hanya melanggar norma, ya, ujaran kebohongan tentang buyback Indosat itu menimbulkan keonaran di tengah masyarakat, maka melanggar ketentuan pasal 14 ayat 1 dan 2 juga pasal 5, 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Karena itu agar equality before the law harus diproses. Tapi sekali lagi, saya yakin nggak akan diproses. Karena itu Rocky Gerung juga jangan diproses. Karena apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Begitu. Kalau yang ngomong di kantong saya ada 11.000 triliun gimana? Harus ditahan. Kalau yang ngomong akan stop impor gimana? Bohong, harus diproses. Bikin kabinet ranting gimana? Bohong. Kalau yang ngomong sudah dipesan 6.000 unit gimana? Tangkap, proses, adili, menebarkan berita bohong dia. Ya. Kalau tidak, yang lain juga jangan. Rocky juga jangan diproses. Jangan diproses. Nah, mereka yang membuat undang-undang Omnibus Law sudah jelas MK mengatakan bahwa itu ada pelanggaran kepada Pancasila, ya, kepada Pancasila. Maka seharusnya mereka yang telah mengetok dan menyetujui Omnibus Law itu jelas disumpah tidak boleh melanggar Pancasila. Kalau mereka melanggar Pancasila, harusnya mereka yang melanggar Pancasila itu harus diberhentikan dengan tidak hormat. Betul? Betul. Siapa yang melanggar Pancasila berarti dia bukan Pancasila. Udah. Oke ya. Saudara kalian, demikian obrolan jalanan dengan para tokoh tentang Omnibus Law, tentang bela buruh dan bela Rocky Gerung. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia Lebih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari beliau, silakan lanjut. Ayo, aku udah dulu. Selamat siang Bapak-Bapak dan saudara-saudara kita. Nama saya Adi Haryanto, asli orang Betawi, Jakarta. Saya korban daripada kecurangan Cina Tiongkok yang membangun terowongan kereta api cepat KCIC di Desa Walini, Cikalong Wetan, Bandung Barat, dan jalan tol di Cisundawu antara Jatinangor dan Sumedang. Saya bongkar kecurangannya, saya diancam mau dibunuh sama oknum WNI Cina Tiongkok. Saya keluar dikeroyok sama 3 preman. Baju saya sobek, berlumuran darah. Ini saya kasih lihat. Tolong buka Pak. Yang di karton biru. Baju saya sobek. Kasus dari 2018 sampai sekarang ternyata tidak jalan. Bahkan di SP3 oleh Polda Jabar. Juga satu lagi, bendera kita merah putih dibuang. Baju bendera kita merah putih dibuang oleh Cina Tiongkok, tapi dilindungi oleh mantan Kapolres Sumedang, AKBP Hartoyo. Sampai sekarang kasusnya tidak jalan. Ini dilihat. Ini apa ini? Darah. Saya dikeroyok sama 3 preman di lokasi proyek. Bendera merah putih di proyek dicabut, dibuang. Alasannya tersenggol. Ini bukti-buktinya, Pak, gambarnya. Gambarnya. Begitu aja. Jadi supaya tahu. Oke, makasih. Terowongan kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak sesuai bestek. Banyak nyolong bahan. Jalan tol di Cisundawu juga tidak sesuai bestek. Banyak nyolong bahan. Kita lihat aja nanti kapan ambruknya terowongan itu. Ini buktinya. Kasus dari 2018 sampai sekarang tidak jalan. Bahkan saya diancam-ancam mau dibunuh. Saya siap demi bangsa dan negara. Saya korbankan jiwa raga saya. Ini bukti saya mantan pegawai penterjemah di kereta api cepat dan terowongan Cisundawu, Jatinangor, Sumedang. Sampai sekarang kasusnya tidak jalan. Bahkan di SP3. Terima kasih saudara-saudara kita. Supaya tahu bahwa terowongan kereta api cepat tidak sesuai bestek. Saya punya bukti. Saya mantan pekerja di sana.
dan terowongan jalan tol Cisundawu. Ini buktinya. Saya siap, nggak usah dihukum, tembak mati saya siap. Oke, terima kasih pada saudara-saudara kita yang mendengarnya. Supaya ada yang mendengar suaranya orang kecil ini. Karena saya sudah melapor 2 kali ke Jokowi, nggak ada responnya. Ya, terima kasih.